Halo teman-teman, kali ini aku ingin membahas tentang buku dari David Eagleman yang berjudul The Brain. Dan David Eagleman membuka buku ini bukan dengan menjelaskan anatomi otak, melainkan dengan mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Siapakah sebenarnya diri kita? Hampir semua pengalaman manusia seperti melihat langit, mencintai seseorang, mengingat masa kecil, merasakan sakit, membuat keputusan, mempercayai agama, menciptakan seni, hingga membangun peradaban, itu semua berasal dari 1,5 kilogram jaringan biologis yang berada di dalam tengkorak kita. Otak tidak pernah bersentuhan langsung dengan dunia luar. Ia tidak pernah melihat cahaya, mendengarkan suara, ataupun menyentuh benda. Yang otak terima hanyalah sinyal-sinyal listrik dan kimia yang dibawa oleh neuron. Dan dari pola-pola sinyal inilah otak membangun seluruh realitas yang kita alami. Nah, di titik awal buku ini, dunia yang kita anggap nyata sesungguhnya merupakan konstruksi aktif dari otak, bukan salinan sepenuhnya dari dunia luar. Nah, di pendahuluan buku ini mengajak pembaca meninggalkan anggapan bahwa otak hanyalah sebuah komputer biologis yang bekerja secara mekanis. Sebaliknya, Eagleman menggambarkannya sebagai sistem adaptif yang terus berubah. Setiap pengalaman, setiap percakapan, setiap luka emosional, setiap pembelajaran, bahkan setiap kebiasaan kecil perlahan mengubah hubungan antar neuron. Tidak ada dua manusia yang benar-benar memiliki otak yang identik karena sejarah hidup setiap orang juga berbeda. Dengan kata lain, pengalaman hidup tidak hanya disimpan oleh otak, tetapi juga membentuk struktur otak itu sendiri. Nah, gagasan ini kita kenal sebagai plastisitas otak itu. Salah satu penemuan paling penting dalam ilmu syaraf modern. Pandangan ini mengubah cara kita memahami identitas. Selama berabad-abad manusia mencari yang namanya jiwa sebagai sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Namun ilmu syaraf menunjukkan bahwa identitas jauh lebih dinamis gitu. Diri kita hari ini bukanlah diri kita 10 tahun yang lalu. Hubungan sinaptik terus diperkuat, dilemahkan, dibentuk ulang, bahkan dipangkas melalui proses perkembangan dan pembelajaran. Dengan demikian, menjadi manusia bukanlah keadaan yang statis, melainkan itu adalah proses biologis yang berlangsung sepanjang hidup. Dan Eagleman juga dalam buku ini menekankan bahwa otak merupakan hasil evolusi yang berlangsung selama ratusan juta tahun. Tidak ada bagian otak yang muncul sekaligus gitu. Enggak. Struktur yang mengendalikan fungsi-fungsi dasar seperti pernafasan dan detak jantung telah berkembang jauh sebelum munculnya kemampuan untuk berpikir abstrak gitu. Nah, di atas fondasi kuno tersebut, evolusi secara bertahap menambahkan lapisan-lapisan baru yang memungkinkan bahasa, perencanaan, empati, seni, matematika, hingga sains gitu. Dan dengan memahami sejarah evolusi otak, kita dapat memahami mengapa manusia seringkali bertindak secara rasional sekaligus emosional. Nah, otak modern ini sebenarnya masih membawa warisan dari nenek moyang evolusioner kita. Dan salah satu gagasan yang terus muncul sepanjang buku adalah bahwa otak bukanlah mesin yang mencari kebenaran. Tujuan utama evolusi sebenarnya bukan menciptakan organisme yang melihat dunia secara sempurna ya. Jadi melainkan organisme yang cukup baik untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Nah, oleh karena itu persepsi kita itu biasanya dipenuhi berbagai penjederhanaan dan asumsi gitu. Mata hanya menangkap sebagian kecil spektrum elektromagnetik. Telinga hanya mendengar rentang frekuensi tertentu.
Bahkan memori juga bukan rekaman video yang akurat seperti kita lihat video saat ini, melainkan itu adalah rekonstruksi yang setiap kali itu berubah ketika dia diingat kembali gitu. Nah, apa yang disebut realitas adalah model terbaik yang dibuat oleh otak dari informasi-informasi yang terbatas. Nah, pandangan tersebut semakin diperkuat oleh penelitian beberapa tahun terakhir, di mana teknik pemetaan konektivitas otak resolusi tinggi, pencitraan fMRI yang semakin canggih, serta proyek-proyek besar seperti Human Connectome Project menunjukkan bahwa fungsi mental tidak berasal dari satu lokasi tunggal, melainkan adalah gabungan dari jaringan yang luas yang bekerja secara bersamaan, mulai dari kesadaran, memori, bahasa, perhatian, dan emosi muncul dari interaksi miliaran neuron yang saling terhubung secara dinamis ya, bukan dari satu titik pusat kesadaran. Dan ilmu saraf modern juga semakin menegaskan bahwa tubuh dan otak tidak dapat dipisahkan sebenarnya. Jadi kayak mikrobioma usus, sistem kekebalan tubuh, hormon, kualitas tidur, stres kronis, hingga pola makan itu sangat mempengaruhi cara neuron berkomunikasi. Karena itu, pikiran bukan sekedar produk otak yang berdiri sendiri, melainkan hasil interaksi antara otak dengan seluruh tubuh dan lingkungan sekitar gitu. Nah, pendekatan ini sering disebut sebagai embodied cognition, yaitu gagasan bahwa proses berpikir itu tergantung pada keseluruhan organisme. Jadi bukan hanya dari jaringan saraf gitu. Dan di pendahuluan buku ini juga memperkenalkan pertanyaan filosofis yang menjadi suatu benang merah seluruh pembahasan gitu. Jika pengalaman hanyalah hasil aktivitas neuron, apakah aku benar-benar ada gitu. Dan jika keputusan sudah mulai diproses di otak sebelum kita menyadarinya, apakah kehendak bebas hanyalah ilusi? Dan jika identitas terus berubah karena pengalaman, apakah masih ada inti diri yang tetap gitu? Jika teknologi suatu saat nanti yang mampu menghubungkan otak dengan komputer, apakah manusia akan tetap menjadi manusia? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dijawab secara dogmatis, melainkan dijadikan sebuah pintu masuk untuk memahami bagaimana ilmu saraf mengubah cara kita memandang diri kita sendiri. Dan dalam satu dekade terakhir, perkembangan brain computer interface, kecerdasan buatan, dan prostesis saraf itu semakin memperluas relevansi pertanyaan Eagleman. Kini beberapa pasien yang mengalami kelumpuhan sudah dapat mengendalikan lengan robot atau mengetik menggunakan sinyal di otaknya. Penelitian menunjukkan bahwa otak sebenarnya mampu mempelajari bentuk-bentuk masukan baru yang tidak pernah dimiliki manusia selama evolusi. Dan ini memperlihatkan betapa fleksibelnya sistem saraf dalam membangun pengalaman baru. Dan pada akhirnya pendahuluan buku ini mengajak pembaca menyadari bahwa memahami otak berarti memahami hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Otak melahirkan bahasa, budaya, moralitas, agama, sains, cinta, konflik, kreativitas, dan kesadaran. Nah, seluruh sejarah peradaban adalah konsekuensi dari evolusi organ biologis yang luar biasa kompleks ini gitu. Dengan mempelajari otak, kita tidak hanya mempelajari sebuah organ, tapi juga mempelajari asal-usul identitas kita, batas-batas persepsi kita, dan kemungkinan masa depan spesies umat manusia. Dan itu semua adalah landasan yang akan membawa pembaca memasuki bab selanjutnya. Yang mana bab selanjutnya ini akan mengeksplorasi bagian pengalaman hidup yang membentuk diri kita, yang kita sebut sebagai aku. Dan itulah awal mula cerita dari buku ini gitu. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan ikuti akun saya untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut.
Terima kasih.